Oke, selamat pagi anak-anak kelas 11. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, Nak ya, dan tetap semangat mengikuti pelajarannya setiap hari. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu tentang mencermati sistem peradilan di Indonesia. Nah, seperti apakah itu sistem peradilan di Indonesia? Sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Nah, itu ya tentang sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya. Oke. Nah, sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Pancasila, terutama sila kelima. Apa itu isi sila kelima? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia. Yang kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24. Nah, itu dia ya. Mengenai sistem peradilan Indonesia yang didasarkan pada Pancasila. Oke. Nah, berikutnya klasifikasi lembaga peradilan. Ini ya, perhatikan yang ini ya, Nak ya. Perhatikan yang ini. Oke. Nah, klasifikasi lembaga peradilan, peradilan umum, terus ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, itu dia ya, Nak ya. Klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Oke, berikutnya perangkat lembaga peradilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan tugasnya. MA atau Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, itu dia ya. Mahkamah Agung itu adalah pengadilan tertinggi negara. Oke. Berikutnya Mahkamah Konstitusi. Ini ya, kalian bisa perhatikan ya ini. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, itu dia ya. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oke. Berikutnya perangkat lembaga peradilan KY atau Komisi Yudisial berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. KY bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Nah, itu dia ya. Mengenai Komisi Yudisial berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KY bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Oke. Berikutnya, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Ini dia, kekuasaan kehakiman itu di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Oke. Berikutnya, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Nanti kalian bisa cari apa perbedaan pengadilan negara negeri maksud ibu dan pengadilan tinggi, pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Oke. Nah, berikutnya peradilan militer. Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Nah, itu dia mengenai peradilan militer. Oke, anak-anak. Berikutnya
Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat, pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Nah, itu peradilan tata usaha negara ya. Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat, pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Oke, berikutnya. Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan. Nah, itu dia ya. Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan. Nah, itu saja ya anak-anak materi yang bisa dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga materinya dapat bermanfaat buat kita semua dan kalian bisa mencermatinya meskipun singkat. Namun Ibu harapkan kalian bisa mengulang-ulang kembali membaca buku paketnya bab 3 bagian B ini mengenai sistem peradilan di Indonesia dan perangkat-perangkat lembaga peradilannya apa saja. Oke anak-anak, bila ada pertanyaan silakan kalian berkomentar di kolom komentar tugas Google Classroom-nya bila ada yang kurang jelas atau belum dipahami. Oke anak-anak, terima kasih dan tetap semangat dan jaga kesehatannya ya. Ingat 3S, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Oke, terima kasih. Selamat pagi.